1 tahun sudah aku menikah dengan Ariana, dan selama setahun itu aku tinggal di rumah mertua alias orang tua Ariana. Dua mertuaku baik, tidak terlalu memperdulikan pekerjaanku yang masih morat-marit. Kadang sehari dapat order, kemudian 2 harinya zong. Dengan mertuaku laki-laki juga dekat. Saking dekatnya, akhirnya aku dan Pak Slamet khilaf. Kami melakukan hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Inilah kisahku. Aku menikah dengan Yuli di awal musim hujan, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sehari setelah dilangsungkannya perkawinan, aku langsung pindah ke rumah orang tua Yuli, menjadi menantu yang sah dari Pak Slamet dan Bu Rukayah. Pak Slamet adalah PNS guru di sekolah negeri, sementara Bu Rukayah guru honorer di sekolah swasta di dekat rumah. Ariana membuka kursus bahasa Inggris di rumah. Sebuah keluarga yang sederhana namun hangat. Kebiasaan Pak Slamet saat pagi sebelum berangkat ke sekolah adalah duduk-duduk di teras memandangi lalu lalang pengendara motor di jalan di depan rumah sambil menikmati kopi buatan sang istri. Sejak aku tinggal di sana, aku pun ikut bergabung dengan kegiatan itu. Ngobrol ke sana dan kemari sambil merokok dan menikmati kopi hangat. Pak Slamet ini orangnya sangat humble dan bisa menjaga perasaan orang. Beliau ini sekalipun tak pernah menyinggung pekerjaanku. Ia tak pernah bertanya, gimana nih? Sudah 1 tahun kok istrimu gak ada tanda-tanda hamil? Pak Slamet tak pernah menanyakan hal-hal semacam itu yang membuat aku tak nyaman. Bahkan kadang-kadang menurutku beliau terlalu baik. Ketika aku diam, dia langsung melingkarkan lengannya di pundakku sambil berkata, tidak ada yang perlu diresahkan di dalam hidup ini. Tentu saja aku merasa nyaman diperlakukan seperti anak sendiri. Aku dan mertuaku semakin dekat. Kadang-kadang ketika Ariana dan ibunya sedang ada kegiatan di dapur, Pak Slamet selalu punya ide untuk mengajakku keluar rumah. Naik motor, pergi ke alun-alun dengan aku yang di depan, Pak Slamet di belakang. Di sepanjang perjalanan, mertuaku ini selalu melingkarkan lengan-lengannya ke perutku, seolah kami adalah teman yang akrab. Dia akan bertanya, kamu mau makan apa mas? Dan aku selalu menjawab, terserah bapak saja. Di awal bulan Oktober, perkumpulan ibu-ibu mengadakan piknik tahunan. Untuk tahun ini, mereka melakukan wisata religi ke Jawa Timur selama 2 hari. Hampir semua ibu-ibu berangkat, termasuk Ariana dan Bu Rukoyah. Kami suami-suami tinggal di rumah, termasuk aku dan Pak Slamet. Berangkat malam sekitar jam 8, ibu-ibu ini naik bus besar. Heboh sekali persiapan yang dilakukan Ariana dan ibunya. Aku dan Pak Slamet hanya senyum-senyum memandangi mereka. Nanti kita piknik sendiri ya mas, kata Pak Slamet kepadaku. Aku tertawa. Cocok, masa kita kalah sama ibu-ibu? Jawabku disambut tawa Pak Slamet. Malam itu malam minggu. Pertama kali aku dan mertuaku di rumah tanpa ada ibu-ibu. Hanya kami berdua. Pukul 9 malam setelah kepergian Ariana dan ibunya, kami masih duduk-duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Tiba-tiba Pak Slamet bangkit dan berkata, ayo kita keluar mas, jenuh di rumah. Aku langsung mengiyakan. Kemana kita pak? Tanyaku sambil tertawa. Kemana aja? Masa ibu-ibu bersenang-senang kita hanya di rumah? Kita cari makan yang enak, jawab mertua. Tapi pak, kataku. Tapi kamu gak punya uang kan? Don't worry sayang, saya ada uang, jawab Pak Slamet. Dia memanggilku sayang. Berangkatlah aku dan Pak mertua keluar rumah naik motor. Lagi-lagi aku di depan. Lagi-lagi Pak Mer melingkarkan lengannya pada perutku layaknya best friend. Di sepanjang jalan itu Pak Mer bernyanyi-nyanyi gembira. Aku tertawa-tawa melihat Pak Mer yang seperti anak muda ini. Kamu mau makan apa sayang? Lagi-lagi ia memanggilku sayang.
Sekarang rasa sungkan, rasa pakewo pada Pak Slamet hilang. Aku ngelunjak. Bagaimana kalau kita makan ayam bakar Lamongan? Tanyaku. Boleh? Malam ini kita makan sepuasnya. Mumpung istri-istri gak ada di rumah. Katanya disambut dengan tawa lepas kami berdua. Keluar dari warung makan Lamongan sudah pukul 10 malam lebih. Pak Mer bertanya, kita kemana lagi nih? Aku juga bingung. Kemana ya? Bagaimana kalau kita ke pantai? Pak Mertua bertanya. Aku setuju dan segera aku naik motor dengan Pak Mertua di belakangku memelukku erat. Aku mulai merasa aneh. Pak Slamet ini sama sekali tidak pernah bertanya tentang pekerjaanku. Ia tak pernah bertanya tentang Aryana atau tentang orang tuaku. Seolah-olah dia memang memiliki tugas untuk membuatku senang. Kadang-kadang aku merasa gak enak ketika beliau ini mengeluarkan dompetnya untuk membayar makanan atau yang lain. Sekarang kita sudah berada di pantai, sedang mencari tempat yang nyaman untuk memandangi air laut yang gelap. Setahuku dengan ibu mertua atau istrinya, Pak Slamet juga tak pernah mengajaknya ke pantai. Kami masih berjalan menyusuri pantai dengan tangan Pak Mertua di pundakku. Ia bercerita tentang masa mudanya dulu ketika sering berada di pantai dengan teman-temannya. Ia merindukan masa-masa itu. Ia rindu teman-temannya yang kini dengan jalan hidup mereka masing-masing. Bapak mau nyebur ke laut? Aku bertanya. Saya temani, kataku lagi. Pak Slamet memandangku sambil tersenyum. Detik berikutnya aku sudah melepaskan pakaian atas dan berlarian ke laut. Aku mendengar Pak Slamet tertawa di belakang, kemudian ikut menceburkan diri bergabung dengan air laut yang hangat di bawah langit yang dipenuhi bintang. Tubuh kamu bagus juga, kata Pak Mer. Ia mulai memegang lenganku. Tiba-tiba aku punya keberanian untuk mencandai mertua dengan mencipratkan air ke mukanya. Pak Mer membalas dengan menarik tanganku. Kami tertawa terbahak-bahak. Kedekatanku dan Pak Mer masih berlanjut malam itu. Pulang dalam keadaan basah dan bau air laut. Sampai di rumah langsung biar-biur berdua dengan masih ketawa-tawa. Seolah kami bukan lagi menantu dan mertua. Pak Slamet juga semakin berani menunjukkan bahwa beliau ini memang suka padaku. Malam itu kami benar-benar lupa bahwa kami adalah pria-pria yang sudah beristri. Aku juga sudah tak sanggup menolak ketika Pak Slamet melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar bercanda, tapi sudah disertai keinginan yang lebih. Benar saudara-saudara, kami melakukannya. Kami melakukannya dengan kesadaran dan tak dipaksa. Dan setelah melakukannya, kami masih tersenyum. Dan setelah itu, Pak Mertua menawariku makan lagi di luar. Kita keluar lagi untuk memilih makan yang aku suka. Malam itu, aku benar-benar dimanja. Dan kau tahu saudara-saudara, malam itu kami menghabiskan waktu bersama hingga pagi di ruangan yang biasanya aku gunakan untuk beristirahat bersama Aryana. Ketika pagi datang, aku dan Pak Slamet masih punya waktu 1 hari untuk bersama. Aryana dan ibunya kemungkinan akan pulang tengah malam. Jika setiap pagi Aryana yang membuatkan kopi, pagi itu Pak Mertua yang membuat kopi. 2 cangkir untuk aku dan dia. Kami duduk-duduk di depan rumah tapi lebih banyak diam. Aku juga bingung mau ngomong apa. Sementara Pak Slamet seperti merasa bersalah dengan yang telah kita lakukan, tapi tak sanggup menghentikan keinginannya itu. Yang aku rasakan saat itu adalah bahwa aku merasa diistimewakan. Jika kau seorang pengangguran dan ada seseorang yang memenuhi semua hal yang kau inginkan, mungkin kau juga akan melakukan hal yang sama, menerima apa saja yang Pak Slamet inginkan.
Jadi sebelum kau menghujatku, bayangkan dulu sedang berada di posisiku. Akhirnya Pak Slamet mengajakku makan di luar. Dia bertanya ingin makan apa. Tuh kan, coba kau sedang kelaparan, kemudian ada orang baik yang menawarkan makanan. Tak mungkin kau menolaknya kan? Kan? Ariana sudah memberi kabar bahwa sore mereka mungkin sudah sampai rumah. Aku dan Pak Mertua punya ide untuk menjemput mereka dengan mobil di terminal. Aku setuju. Pak Mertua mengatakan bahwa waktu masih panjang. Dia bertanya apakah aku mau pergi bersamanya keluar kota. Kita akan beli pakaian untuk kamu, katanya kepadaku. Tuh, coba kamu ditawari pakaian baru. Kamu nggak nolak kan? Kan? Kali ini naik mobil putih milik Pak Slamet. Kami ke Semarang. Kami meninggalkan rumah siang hari. Jadi masih banyak waktu sebelum Ariana dan ibu mertua sampai di terminal. Begitulah kisahku saudara-saudara. Memiliki istri dan mertua yang super baik. Sudah 1 tahun lebih aku tidak bekerja. Entah sampai kapan aku akan seperti itu. Ada perasaan bersalah ketika Pak Slamet mengajak melakukan pertemuan di malam hari. Ada ketakutan bahwa yang kami lakukan akan diketahui. Tapi setiap kali ajakan itu datang, aku tak punya keberanian untuk menolaknya. Nanti jika waktunya telah tiba, aku akan mengatakan kepada Pak Slamet bahwa yang kami lakukan itu tidak benar. Aku akan mengajaknya berhenti. Tapi itu nanti.